untuk kesekian kalinya Mas Reza kayak web series terus gitu, terlihat di seriesnya web series keberapa Mas? Karena mungkin sekarang film dan series itu tayang di tempat yang sama ya. Jadi kadang-kadang mungkin suka tukar-tukar, tapi sebenarnya untuk series sendiri, series pertama saya itu adalah Silent Translate dan ini adalah series kedua gitu. Hanya memang ceritanya jauh berbeda. Kalau yang itu lebih light, lebih fun, mungkin agak lebih heavy, lebih dramatik, lebih serius lah. Artinya konflik-konflik. Mungkin itu sih. Secara series ini baru series kedua sepanjang 2020 ke 2021 saya baru main series. Tantangannya sendiri kalau membuat Reza sendiri lebih tertantang di film atau dengan di web series? Saya nggak pernah membedakan tantangannya sih ya, karena apapun mediumnya, tugas saya adalah memberikan penampilan yang baik, yang terbaik yang saya bisa gitu. Jadi mau itu mediumnya series ataupun film, dan ketika sekarang ditayangkan di platform yang sama, ya sama aja dalam artian bahwa saya tetap harus memberikan yang terbaik, ini nggak bisa punya excuse apa-apa gitu. Dan kalau soal pembedanya ya juga nggak, buat saya dari segi permainan nggak ada sebenarnya, tetap aja ya seperti, karena syutingnya seperti syuting film. Kamera kadang-kadang 2 kamera, dan yang jadi DOP-nya juga adalah DOP yang biasa mengerjakan film juga, sutradaranya adalah sutradara film juga, Kang Benny gitu. Jadi ya treatmentnya sih tetap mungkin berbeda sedikit, tapi more or less hampir mirip dengan ketika syuting film. Mas sendiri sebagai aktor nih yang melihat web series di Indonesia sendiri ada di posisi apa? Yang untuk sekarang bagus kah atau berpotensi atau seperti apa? Berpotensi. Artinya punya potensi untuk kemudian menjadi baik gitu ya, karena produksinya biasanya lebih dipikirkan, terus konsep ceritanya juga, dan konsep penayangannya juga tidak terlalu panjang. Artinya mereka masih bisa, kita tuh biasanya sebelum kita syuting, kami tuh udah selesai nih episodenya, jadi nggak ada istilah nunggu-nunggu. Misalnya oke, ini hanya 10 episode, ya udah waktu kami syuting kami memang udah siap bahwa ini hanya akan 10 episode, selesai habis itu seriesnya. Mungkin akan ada season kedua, tapi mungkin juga nggak yang oke, bulan besok kita karena bagus kita lanjutnya langsung ya gitu. Nggak mungkin, pasti ditahan dulu, walaupun misalnya ditunggu dulu, mungkin setelah 6 bulan atau 8 bulan baru tayang lagi. Kayak lecture waktu itu kan udah respon ya untuk yang keduanya gitu, itu kan masih lama banget gitu, walaupun di tahun ini kan mungkin jelang akhir tahun, jadi gapnya tuh lumayan panjang. Ada ini nggak sih, let's say pengaruh dari pandemi sendiri kan juga akhirnya bioskop ditutup, orang akhirnya mulai melirik nih web series seperti apa? Itu ambil nggak pandemi ini? Saya pandemi ini kan merubah banyak hal ya, bahkan yang biasanya dianggap normal menjadi ada istilah kenormalan baru. Jadi begitupun dengan tontonan. Tapi bioskop tidak tutup untuk waktu yang lama. Saat ini sudah hampir di beberapa titik buka dengan kapasitas yang masih dibatasi. Apakah kemudian itu membuat orang beralih ke series? Rasanya pengalaman menonton bioskop tidak akan bisa digantikan gitu. Orang akan punya pengalaman yang berbeda, nonton di layar lebar sama nonton di handphone, pasti pengalaman menontonnya nggak akan mungkin sama. Nah, itu menurut saya sesuatu yang masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri gitu. Bahwa nonton di OTT, kita menonton web series dan lain-lain bisa kapan aja, anytime, anywhere. Mau lagi baru bangun tidur, itu hal pertama yang ditonton, atau mau tidur itu hal pertama yang juga bisa gitu. Berbeda mungkin dengan film di mana orang harus mempersiapkan waktu. Tapi impactnya kemudian tidak sedikit juga orang-orang yang menonton series karena kualitasnya bagus, itu nempel banget di kepala orang gitu, sangat berkesan gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya menurut saya, mau series, mau film, selama semua dibuat dengan kualitas terbaik yang filmmakers yang bisa buat, pasti akan memiliki kesan buat orang itu sih. Kemudian Mas Reza sendiri selama pandemi ini tuh syuting ini juga, itu gimana sih cara biar tetap fit, maksudnya juga mengikuti aturan pemerintah ini ya? Nah, saya termasuk yang bersyukur alhamdulillah sekali bahwa selama pandemi ini saya cukup produktif. Saya sempat berpikir
kayaknya produktivitas saya pasti akan jauh declining gitu ya. Ternyata hal itu tidak terjadi. Tapi di sisi lain dengan protokol kesehatan yang berusaha terus dipatuhi, alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa bekerja dengan sehat gitu. Masih bisa berada di environment syuting yang proper, protokol kesehatannya benar-benar dipikirin. Ada hari-hari itu ada swab antigen minimal, kemudian 3-4 hari sekali kita bisa swab antigen. Jadi semua dipikirin sama produksi. Itu yang menurut saya penting banget di era seperti ini, karena ya orang-orang yang di lapangan, kami ini kan bekerja di lapangan sama seperti teman-teman media juga bekerja pasti tidak pindah. Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya risikonya cukup tinggi untuk terpapar virus ini, karena ya kita selalu berkerumun, ya bukan berkerumun ya, kita selalu bertemu, bertatap muka. Sehingga buat saya sih mematuhi itu dengan sebaik mungkin di lokasi syuting menjadi penting. Sama jam kerja, ada sih efek domino yang saya rasa positif juga dari pandemi. Jam kerja syuting sekarang itu jauh banget. Tidak boleh ada syuting yang syuting sampai pagi lagi, karena Satgas akan datang dan kita harus laporan. Kalau kita syuting di area pemukiman warga, kita akan ditegur oleh Satgas di tempat. Jadi syuting jadi sangat lebih sehat benar di tengah situasi. Ya mudah-mudahan sih ini mengingat semua bahwa bukan berarti kalau pandemi udah selesai kita balik lagi ya. Memang syuting yang baik ya tetap harus memikirkan kesehatan semua kru dan pemain gitu. Dan itu terjadi sih di era pandemi. Mas Ben sendiri mungkin ada pada saat ya pasti itu sih dibawa. Tapi kalau di luar itu dari dalamnya saya konsumsi pasti vitamin D, K, zinc, C. Itu adalah vitamin yang saya, ini bukan saran ya, saya nggak boleh memberikan saran medis, tapi itu yang saya konsumsi pribadi atas arahan dari dokter saya. Jadi sempat takut nggak sih lagi awal pandemi untuk memulai syuting kembali? Alhamdulillah ketakutannya nggak ada, tapi lebih ke kewaspadaan. Malah saya bersyukur bahwa saya bisa bekerja lagi sih. Karena itu kan momentum yang saya tunggu-tunggu. Di awal pandemi ketika saya belum mulai bekerja dan saya berpikir kayaknya kan saya nggak akan bekerja untuk waktu yang cukup lama, ya saya bikin seri saya sendiri. Nyutradarain sendiri, main sendiri. Tapi setelah itu ternyata saya harus, tadinya saya pikir oke, saya akan mempersiapkan lagi produksi kedua. Ternyata lebih sibuk dari yang lain. Maksudnya dari ada produksi yang udah dibuat juga udah mulai jalan, ya udah balik lagi ke rutinitas. Untuk menyambut Ramadan sendiri gimana dari Mas Reza? Menyambut lagi sibuk banget kan. Untuk menyambutnya sendiri gimana sih? Ya, kan Ramadan bukan yang pertama ya di era pandemi. Tahun lalu kita udah ngelawatin itu dan saya sudah sambil ada produksi juga di bulan puasa. Selama puasa jadi kayaknya sudah latihan lah. Jadi mentalnya udah siap. Nggak perlu ada penyesuaian lagi. Dan biasanya saya kalau Ramadan memang nggak ada persiapan khusus. Ya puasa seperti biasa. Diniatkan aja, tapi nggak ada persiapan khusus apa sih. Berarti nggak ada hal yang paling dikangenin kayak makanan atau apa gitu? Nggak terlalu, karena nggak suka nyemil orangnya, jadi saya nggak terlalu banyak ngemil makanan. Jadi buka puasa seperti saya makan malam aja. Tapi kangen nggak sih suasana kayak ibadah yang Ngabuburit. mostly berjamaah, terus keguyuban yang biasanya hanya terjadi di Ramadan gitu. Kangen nggak sih lihat suasana itu di Indonesia sendiri? Kangen banget sih ngeliat orang sibuk di jalanan lagi mau beli takjil dan kawan dan lain-lain gitu. Wah itu suasana yang paling ngangenin gitu, atau bisa bikin acara bukber. Kalau saya masih ingat banget di sebelum pandemi saya masih bisa bikin bukber, misalnya official Pilares gitu dari fanbase saya gitu, kita bukber bareng, habis itu kita nonton film. Karena saya kebetulan lagi ada rilis di film lebaran apa, masih bisa nonton bareng, sebelum nonton kita buka puasa dulu ya gitu-gitulah. Ya kegiatan itu udah ada sekarang, ya susah. Tapi itu salah satu momen yang dikangenin. Biasanya kalau lebaran kamu pasti punya 1 atau 2 atau 3 film lebaran. Tapi sepertinya lebaran tahun ini meskipun bioskop sudah mulai buka akan dikuasai oleh film-film impor kayak Black Widow, terus Pengawal versus Lucifer juga masih bertahan. Ya. Gimana gitu? Ya. Nggak ada film lebaran lagi tahun ini. Iya, dan sekalinya ada film lebaran juga tayang di OTT. Filmku ya maksudnya, Iya. aku main. Tapi ya itu kondisinya sekarang begitu. Kita tunggu aja sih dari kan kemarin mungkin teman-teman wartawan juga tahu bahwa ada pertemuan dan orang-orang film dengan presiden. Pertemuan itu kan sudah ditindaklanjuti.
ya stimulus yang ada sedang dibicarakan. Saya nggak tahu sejauh apa saat ini, tapi yang paling penting adalah sebenarnya balik lagi sih, kita menunggu juga keberanian produser untuk merilis film di bioskop. Ya hanya itu kan momentum untuk kita juga bisa mengukur apakah film yang dirilis di momen lebaran atau mungkin nanti akhir tahun itu bisa works, bisa dapat penontonnya atau tidak. Ya kalau kita mengandalkan film asing terus dan mengukurnya dari sana mungkin agak berat. Kita butuh film Indonesia dong ada di bioskop. Ya kepercayaan itu tentu membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak. Kalau dukungan itu dapet, dari Kak Reza sendiri ada tradisi nyekar nggak sih sebelum Ramadan? Tradisi nyekar. Oh nggak ada. Ada. Nggak ada. Saya nggak pernah ada tradisi nyekar. Artinya kalau keluarga ya, karena keluarga saya kan rata-rata Nasrani ya. Saya juga, maksudnya ibu saya alhamdulillah masih hidup gitu, keluarga besar saya sebagian juga masih ada. Jadi ya justru biasanya ngumpul di rumah gitu kalau keluarga. Ya kalau sekarang ngumpul di rumah cukup dengan swab test minimal itu udah harus pasti tuh kalau saya tuh yang udah masuk ke rumah tuh minimal buat jaga-jaga aja, bukannya paranoid atau apa, tapi ngumpul biasanya sebelum puasa tuh kita ngumpul. Tapi kalau puasa tahun ini saya syuting layangan putus, jadi sepertinya nggak ada ngumpul karena 14 itu berarti hari puasa pertama ya. Puasa pertama tanggal 13 ya kalau tidak salah. Tanggal 14 tuh hari pertama saya syuting layangan putus. Sampai bulan 42 hari syuting. Jadi ya sampai ketemu lebaran. Lebaran pertama. Ya, ada pengalaman sih menarik saat puasa masih kecil atau apa gitu? Enggak, saya nggak pernah ngerasain puasa dari kecil kan. Itu Jail. Oke, ada lagi? Sudah?